Nah, Ibu record. Oke, jadi ini mata kuliah hukum hukum transnasional ya. Hukum kejahatan transnasional ya, kalau nggak salah ya. Oke. Jadi untuk pertemuan awal ya, kita tidak tidak ada materi dulu ya, karena ini kan pertemuan awal. Karena pertemuan awal itu biasanya ya masih seputar kontrak belajar ya, kemudian RPS, kemudian kewajiban-kewajiban kalian, tugas-tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian ya. Jadi ya masih yang seperti itu gitu, masih yang dalam kategori kita masih di awal perkuliahan. Jadi kalau hukum kejahatan transnasional ini untuk perkuliahan hari apa ya? Hari Selasa ya, Dek ya? Untuk kuliah kita, hari apa ya untuk perkuliahan kita? Untuk tatap muka masuk Ibu, di tatap mukanya itu hari apa? Enggak ada, belum ada yang lihat portal ya? Hari Selasa, Bu. Oh, hari Selasa, oke ya. Di hari Selasa jam 13.30 ya, setengah dua ya. Oke, jadi kita masuk di hari Selasa jam 13.30. Untuk kontrak belajar ya, jadi kalau untuk kontrak belajar seperti pada umumnya ya, mata kuliah pada umumnya, yang pertama itu adalah kehadiran. Jadi Ibu sangat mementingkan kehadiran. Kenapa? Karena buat Ibu yang hadir itu dia yang mau kuliah gitu, yang mau belajar. Jadi walaupun dia biasa-biasa saja, ya tidak terlalu pintar atau mungkin eh, tidak terlalu menonjol, tapi kalau dia rajin masuk kuliah, nah itu akan Ibu berikan nilai yang bagus, ya. Jadi Ibu harap untuk mahasiswa sekalian hadirlah gitu di setiap pertemuan mata kuliah kita, setiap hari Selasa jam setengah dua itu, ya 13.30. Nah, yang pertama kehadiran. Kemudian yang kedua adalah mengenai masalah ini kontrak belajar ya, kontrak belajar kita. Tugas-tugas. Jadi nanti akan Ibu berikan tugas secara pribadi dan tugas secara kelompok. Nah, tugas-tugas itu harus kalian ini kan kerjakan gitu. Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi Ibu berharap tidak ada lagi nanti waktu di hari H tidak membuat presentasinya, misalnya tidak membuat tugasnya. Jadi Ibu harap untuk semuanya itu sudah bersiap lah ya, bersiap agar tugas-tugas yang nanti Ibu berikan itu dikerjakan. Nah, kemudian mengenai pakaian, pakaian yang sopan ya, selayaknya seorang mahasiswa dan mahasiswi ya. Gunakanlah pakaian yang sopan, jangan yang berlebihan, menggunakan aksesoris berlebihan, itu jangan. Nah, kontrak belajar selanjutnya itu adalah terkait dengan keterlambatan ya. Jadi kehadiran. Kehadiran itu Ibu berikan waktu hanya 15 menit. Jadi Ibu harap 15 menit itu sudah waktu yang lama lah untuk kalian terlambat. Kalau bisa tepat waktu ya. Jadi kalau di pertemuan kita 13.30 maka hadirlah jam segitu. Kalau online ini mungkin Ibu ini ya, kalau online tentatif saja karena ini kan secara cyber ya, di mana aja kita bisa gitu. Jadi seperti hari ini buat di hari Sabtu gabung dengan kelas-kelas yang lain gitu. Jadi Ibu tidak bolak-balik untuk membuka laptop gitu ya. Nah, untuk kedepannya eh, penilaian penilaian dari Ibu itu pastinya dari kehadiran yang Ibu katakan tadi ya. Kehadiran itu ada nilainya 10%. Nah, kemudian ada UAS ya, ujian akhir semester yang wajib kalian ikuti. Kalau tidak, maka tidak akan mendapatkan nilai di UAS karena UAS itu 40%.
Kemudian ada UTS, ujian tengah semester, itu juga wajib kalian ikuti. Selanjutnya ada di tugas ya, tugas dia secara pribadi dan tugas secara kelompok. Nah, kemudian setelah itu nanti ada kuis ya, mungkin kuis satu kali saja Ibu buat di dalam kelas kita. Kuis itu diberikan agar penambahan nilai sekitar 5% ya dari total penilaian. Jadi Ibu harap tahapan-tahapan itu semua kalian ikuti ya. Karena itu adalah proses ya, proses belajar mengajar yang harus kalian jalani agar kalian lulus pada mata kuliah hukum kejahatan transnasional ini gitu ya. Nah, kemudian untuk RPS ya, untuk RPS sepertinya sudah ada di portal masing-masing ya. Kalau kalian buka portal kalian ya untuk rencana pembelajaran semester, tuh lihat aja di portal masing-masing. Kalau untuk hukum kejahatan transnasional itu apa-apa saja gitu ya kan. Coba kita lihat ya. Ntar Ibu buka untuk mata kuliah hukum kejahatan transnasional. Kalian juga bisa lihat di apa ya, di portal masing-masing ya. Di sini belum nampak ya RPS kita ya, hukum kejahatan transnasional ini. Wah, gawat ini ya. Ya mungkin itu kalau dia hukum kejahatan transnasional itu biasanya hukum-hukum yang dia itu eh, berkaitan dengan kejahatan-kejahatan internasional ya. Bentar ya. Bentar ya. Di sini memang Ibu lihat belum ada. Udah ada belum di portal kalian? Belum ya? RPS hukum kejahatan transnasional ya. Wah. Jadi kalau dia kejahatan transnasional karena ini belum masuk ya apanya RPS-nya. Jadi Ibu tidak bisa secara spesifik ya untuk eh, mengatakannya. Hanya saja kalau dia kejahatan transnasional itu dia lebih kepada kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan secara internasional. Artinya dia seperti hukum kejahatan internasional. Hanya saja dia diubah nama menjadi transnasional. Jadi kalau dulu itu namanya HPI, ya kalau zaman Ibu itu hukum pidana internasional. Kalau sekarang diubah namanya menjadi hukum kejahatan transnasional. Padahal itu sebenarnya ya sama gitu ya. Artinya eh, mata kuliah ini gitu mirip, hanya saja perbedaan di nama saja itu. Kalau dulu hukum pidana internasional itu ya dia itu lebih kepada bagaimana tindak pidana yang terjadi secara internasional. Ya, apakah misalnya kejahatan kejahatan hak asasi manusia ya
atau misalnya terjadi kudeta, ya. Nah, terjadi seperti yang terjadi di Palestina dan Israel. Apakah itu masuk dalam kategori kejahatan transnasional? Atau mungkin dia secara cyber ya. Jadi transnasional ini antarnasional ya. Nah, cyber ini juga bisa menjadi salah satu kejahatan transnasional, cybercrime. Ya, karena memang dunia maya merupakan salah satu hal yang memang dikatakan lintas batas gitu ya. Oke, mungkin sekedar dulu lah ya untuk hari ini karena akan ada Zoom lagi. Jadi kita hari ini hanya bahas sekitar kontrak belajar, penilaian, sedikit tentang hukum kejahatan transnasional itu apa. Jadi nanti kalau sudah di ACC RPS-nya oleh Kaprodi, nanti bisa kalian lihat di portal kalian masing-masing ya, RPS-RPS itu. Dan nanti di hari Selasa kita tatap muka sesuai jadwal. Ibu akan bagi nanti mata kuliah apa yang akan kalian belajar dan kita akan bentuk tim ya, bentuk kelompok masuk Ibu untuk membuat tugas kelompok kalian. Jadi tugas kelompok itu misalnya ini ada berapa orang, nanti kita bentuk 4 kelompok saja. Nah 4 kelompok ini akan mempresentasikan tema yang akan Ibu sampaikan. Jadi mulai sekarang udah dipikirin nih kawan-kawan kelompoknya siapa ya. Nanti di hari Selasa kita bertemu, Ibu akan membagikan 4 tema yang akan menjadi tugas kelompok untuk kalian presentasikan nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya pas ya, mungkin kita akhirin dulu sampai di sini perkuliahan kita. Nanti kita ketemu di hari Selasa ya. Jadi cukup sekali aja, walaupun 2 kali online, ini Ibu buat sekali aja gitu ya. Kita ketemu nanti di hari Selasa di jam 13.30. Jadi Ibu harap sudah dibentuk nanti kelompoknya ada 4 kelompok saja. Oke, terima kasih Ibu ucapkan dan sampai jumpa nanti di hari Selasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.